Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Materi kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang histokimia. Saya akan share dulu materinya. Oke, histokimia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang arti dari histokimia. Histokimia adalah cabang histologi mengenai susunan dan perubahan yang terjadi di dalam suatu jaringan, baik itu jaringan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Khusus untuk mata kuliah farmakognosi, maka histokimia yang dimaksud adalah histokimia pada jaringan tumbuhan, khususnya di beberapa jenis pewarnaan. Kita akan lihat dari materi yang akan saya sharingkan ke mahasiswa. Outline-nya ada tujuan pewarnaan, jenis-jenis pewarnaan, tahapan pewarnaan, dan juga hasil pewarnaan. Tujuannya, yang pertama, supaya unsur-unsur dalam jaringan tampak jelas dan nyata dan dapat dibedakan bagian-bagiannya di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mempertajam dan memperjelas berbagai elemen-elemen tisu atau jaringan, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan satu sama lain dan ditelaah atau dianalisa dengan menggunakan alat mikroskop. Jadi cuma ada dua saja. Kenapa menggunakan teknik mewarnai atau metode pewarnaan? Yang pertama, agar unsur-unsurnya dalam jaringan terlihat jelas, dan yang kedua dapat mempertajam bagian-bagian elemen jaringannya sehingga dapat dibedakan dan juga dapat dianalisa dengan menggunakan mikroskop. Pewarnaan yang sering digunakan adalah hematosiklin eosin atau disingkat HE. Ini tujuan dari tahapan pewarnaan. Kemudian jenis-jenis pewarnaan histokimia ada apa saja yang akan saya bahas di materi kuliah pada hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan hematosiklin eosin. Fungsinya untuk apa? Kenapa saya menggunakan pewarnaan dengan hematosiklin eosin? Berfungsi untuk memberi gambaran suatu jaringan. Itu fungsi untuk hematosiklin eosin. Yang kedua, pewarnaan dengan Alcyan blue atau disingkat AB. Digunakan pada sampel yang memiliki pH 2,5, jadi pH asam, dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam, menghasilkan warna biru. Makanya nanti setelah menggunakan Alcyan blue, hanya beberapa jenis jaringan saja yang bisa diwarnai, khususnya pada sampel-sampel yang memiliki pH 2,5 atau dalam keadaan asam. Yang ketiga, pewarnaan dengan menggunakan periodic acid sieve. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendeteksi adanya mukopolisakarida netral pada jaringan. Nanti akan menghasilkan warna magenta, biru keunguan ya kalau magenta. Kalau yang tadi dengan AB, khusus untuk sampel yang dalam keadaan asam 2,5, mendeteksinya mukopolisakarida asam berwarna biru, sedangkan kalau yang ini mukopolisakarida netral, jadi kurang lebih di pH 7 ya, kurang lebih plus minus 7, menghasilkan warna magenta dengan menggunakan PAS. Yang terakhir, jenis pewarnaan lektin digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan residu gula dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Jadi kandungan dari sisa-sisa gula ya dan zat kompleks lainnya pada suatu jaringan. Biasanya dari keempat pewarnaan yang sering digunakan menggunakan HE atau hematosiklin yang paling mudah dilakukan. Nah, yang pertama nih ya, hematosiklin eosin. Jadi tahapannya ada 10 tahapan yang dilakukan dengan menggunakan pewarnaan hematosiklin eosin. Yang pertama, sampel dicuci dengan natrium klorida fisiologis. Yang kedua, proses dehidrasi 1. Jadi sediaannya dimasukkan ke dalam larutan alkohol selama 24 jam, kemudian
Kalau dengan alkohol 100%-nya yaitu 3 kali selama 6-8 jam, karena dia selama 1 hari full, berarti 3 kali, kan berarti di atas dikatakan dengan larutan alkohol bertingkat. Jadi kalau 24 dibagi 3 berarti sekitar 6-8 jam proses penambahan atau sediaan sampelnya dimasukkan ke dalam alkohol 100%. Yang ketiga, tahapan clearing, direndam dalam silol selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke silol yang kedua 1 jam lagi, kemudian silol yang ketiga hanya 30 menit pada suhu ruangan dan 30 menitnya pada inkubator. Kemudian diinfiltrasi parafin 3 kali selama 1 jam pada suhu 50-56 derajat Celcius. Tahapan yang keempat adalah embedding. Jadi sediaan dimasukkan ke dalam alat pencetak parafin yang berisi parafin cair sampai setengah volumenya, kemudian posisi sampelnya diatur dan parafinnya ditambahkan hingga penuh. Kelima, prosesnya adalah pemotongan dan affixing menggunakan suatu mikrotom dengan ketebalan 5 mikrometer. Ini mikrometer ya, saya salah ketik. Kemudian hasil potongannya diletakkan di atas objek dan dipanaskan pada meja pemanas sampai sediaannya mengering. Kemudian yang keenam, diparafinisasi dan rehidrasi. Masukkan lagi ke dalam silol 3 kali selama 2 menit, kemudian direhidrasi dalam alkohol bertingkat 100% dan dibilas dengan Aquedes selama 10-15 menit. Tahapan yang ketujuh diwarnai dengan HE 15 detik, lalu dibilas dengan air dan pewarnaan dalam eosin selama 15 menit lagi, dan dibilas lagi dengan air. Jadi pertama dengan hematosiklin dulu 15 menit, bilas dengan air, kemudian dengan eosin, pewarnaan yang kedua baru dibilas lagi dengan air. Ya, itu makanya dinamakan hematosiklin eosin. Jadi 2 kali proses pewarnaan. Yang kedelapan adalah dehidrasi kedua. Sediaan dimasukkan ke dalam suatu alkohol bertingkat selama beberapa menit dan dimasukkan lagi dalam alkohol 100% 3 kali selama beberapa menit. Yang ke-9 adalah clearing, dimasukkan ke dalam silol dan dilakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir penutupan dengan entelan dan gelas penutup dikeringkan serta diberikan label. Ini proses pewarnaan dengan hematosiklin eosin. Ini contoh pewarnaan HE-nya. Ya, ini ada 2. Yang di atas ini hematosiklin jaringan usus halus. Ya, ini yang sebelah kiri kontrol grup, yang ini kontrol DAB yang diberikan perlakuan. Kemudian yang di bawah adalah jaringan liver, yang kontrolnya sebelah kiri. Setelah diberikan hematosiklin eosin, dia akan memiliki kita bisa melihat dengan jelas jaringan yang akan kita amati. Ya. Ini jadi perbedaannya antara yang kontrol dengan yang setelah diberikan hematosiklin eosin. Warnanya tetap biru keunguan, tadi ya magenta. Lalu yang kedua, pewarnaan Alcyan blue. Prosesnya hampir mirip dengan yang HE, tapi yang membedakan di sini adalah pencucian pH-nya dengan 3% asam asetat selama 5 menit pada suhu ruang. Kemudian dilakukan ini perendaman dalam AB pH-nya 2,5, jadi pH asam. Jadi dia banyakkan menggunakan asam asetat dalam proses pencucian. Di sini kalian bisa lihat pencuciannya dilakukan sampai 5 kali. Dan pada langkah yang ke-6 terdapat tahapan counterstain nuclear fast rate check dengan mikroskop. Dia akan dilihat di dalam mikroskop, dan yang terakhir dehidrasi dan penjernihan tetap dengan menggunakan silol dan penutup sediaan dengan gelas penutup. Ini pewarnaan AB atau Alcyan blue. Ini contoh larutan AB-nya yang kalian bisa lihat di layar. Nah, ini pewarnaan yang di atas ini fotomikrograf sebaran dan konsentrasi
kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis ayam yang di atas dan di bawah burung puyuh. Sian blue, jadi otomatis tetap fotomikrografnya adalah berwarna biru ya. Yang ketiga, pewarnaan dengan PAS, periodic acid sieve. Yang membedakan di sini kalau tadi dengan asam asetat, di sini dengan asam periodat 1% selama 5 sampai 10 menit. Kemudian pencuciannya tetap di 5 kali pencucian sama dengan yang sebelumnya, dan kontrastennya dengan hematosiklin, lalu menggunakan mikroskop untuk pengecekannya. Ini hampir sama ya semuanya, dan pencucian yang kedua menggunakan air sulfit, nanti pewarnaannya dengan menggunakan larutan reagen sieve ya. Ini contoh produk larutannya, reagen sieve. Ini hasil pewarnaan PAS, fotomikrograf sebaran seperti yang tadi, tapi dengan PAS dia ada perubahan warna lebih kemerahan, kemerah muda. Kemudian tampak terlihat jelas setelah diberikan pewarnaan PAS, supaya kita dapat membedakan jaringan dan sel-sel yang ingin kita ketahui. Nah, ini untuk pewarnaan leptin. Yang membedakan di sini direndamnya di hidrogen peroksida ya, 1% dalam PBS selama 15 menit. Kemudian ada juga menggunakan proses inkubasi selama 2 jam dalam inkubator. Kemudian yang membedakan di sini dengan pewarnaan lainnya adanya proses visualisasi dengan 0,05% diaminobensidin dan 0,1% hidrogen peroksida pada buffer trace 0,05 m, pH-nya netral 7,6 selama 10-20 menit di tempat yang gelap. Kemudian pewarnaan dan pencuciannya, pewarnaan kontras dengan hematosiklin beberapa detik saja, dan pencuciannya dengan air yang mengalir. Baru tahap yang terakhir adalah dehidrasi dan penjernihan dengan menggunakan larutan silol serta penutup sediaan dengan gelas penutup saja. Ini contoh distribusi dan konsentrasi kandungan glikokonjugat dengan residu gula DN asetil glukosamin pada ketiga daerah kelenjar lambung. Umur 120 yang A, umur 105 yang B, kemudian 120, 105 hari dan sebagainya. Ini dengan menggunakan pewarnaan leptin. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Silakan mahasiswa dilanjutkan dengan pengerjaan soal. Tetap sehat selalu dan ikuti protokol kesehatan.